Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel aku Putri Marsha Awaliyah, yang kali ini bakal membahas tentang analisis semiotik dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Unsur semiotik dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu oleh Terelie ini diantara lain yang pertama ada ikon. Tanda ikon yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, bagian pertama ada kata bulan. Kata bulan merupakan tanda yang menandakan benda langit yang mengitari bumi bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Yang kedua ada kata bintang, tanda yang menandakan benda langit terdiri atas gas menyala seperti matahari, terutama tampak pada malam hari. Yang ketiga ada kata kanak-kanak, merupakan tanda yang menandakan masa prasekolah dengan usia 2-6 tahun. Yang keempat ada kata pohon nyiur, merupakan tanda yang menandakan tumbuhan kelapa yang berbatang keras dan besar. Yang kelima ada kata kambing, merupakan tanda yang menandakan binatang pemamah biak dan pemakan rumput atau daun-daunan. Berkuku genap, tanduknya beronggang, biasanya dipelihara sebagai hewan ternak untuk diambil daging, susu, atau kadang-kadang bulunya. Yang keenam ada kata pohon jambu, merupakan tanda yang menandakan pohon bercabang banyak, tinggi dapat mencapai 10 meter, daunnya lonjong, bunganya berwarna putih atau kehijau-hijauan, dan berambut halus yang menjadi kering, coklat, atau hitam ketika bunganya menjadi buah. Yang ketujuh ada kata burung perkutut, merupakan tanda yang menandakan burung ketitir, ukuran panjang badannya kurang lebih 10 cm, warna bulunya belibrik, abu-abu kehitam-hitaman di seluruh badan. Paruhnya berwarna hitam dan kakinya pendek. Yang kelima ada kata raja, merupakan tanda yang menandakan penguasa tertinggi pada suatu kerajaan. Yang kesembilan ada kata gandum, merupakan tanda yang menandakan makna tumbuhan seperti padi yang hidup di daerah beriklim subtropis yang menghasilkan terigu. Yang kesepuluh ada kata hutan, merupakan tanda yang menandakan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon, biasanya tidak dipelihara oleh orang. Yang kedua ada indeks. Tanda indeks yang terdapat dalam novel ini bagian 5 ialah kata bercahaya, mempunyai arti bersinar. Dengan kata lain, hal ini disebabkan ada cahaya yang memancar. Yang kedua ada kata bergetar, yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai anggota badan yang bergetar yang disebabkan karena ketakutan atau kedinginan. Yang ketiga ada kata neraka, yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan yang disebabkan karena tidak mematuhi perintahnya selama hidup di dunia. Yang keempat ada kata surga, yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Hal ini disebabkan karena manusia tersebut selama hidupnya selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima ada kata tobat, memberikan pemahaman kepada kisah tentang sebuah penyesalan yang disebabkan karena sadar dan menyesal akan dosa yang diperbuat dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Yang keenam ada kata gemetar, yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai anggota badan yang bergetar yang disebabkan karena ketakutan atau kedinginan. Yang ketujuh ada kata kemarau, yang mempunyai makna kering. Dengan kata lain, hal ini disebabkan karena tidak terjadi hujan pada musim tersebut. Yang kedelapan ada kata sampah, mempunyai makna barang atau benda yang dibuang yang disebabkan karena sudah tidak terpakai lagi. Yang kesembilan ada lumpuh, mempunyai makna lemah yang disebabkan tubuh tidak bertenaga dan tidak dapat bergerak lagi. Terus yang terakhir yang ke-10 ada kata cahaya, mempunyai makna sinar atau terang. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Terus yang terakhir yang ketiga ada simbol. Tanda simbol yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu bagian 1 ialah ada kata karnaval, yang mempunyai makna pawai dalam rangka pesta perayaan, atau biasanya mengetengahkan bermacam corak hal yang menarik dari
yang dirayakan itu. Yang kedua, ada kata gincu mempunyai makna sebagai pewarna bibir. Yang ketiga, ada kata hari raya yang mempunyai makna hari yang dirayakan untuk memperingati sesuatu yang penting. Yang keempat, ada kata takbiran mempunyai makna pujian kepada Allah dengan menyerukan takbir. Yang kelima, ada kata hujan mempunyai makna titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang keenam, ada kata masjid mempunyai makna bangunan tempat bersembahyang orang Islam. Yang ketujuh, ada kata gerbong yang mempunyai makna wagon kereta api atau untuk orang ataupun barang. Terus yang kedelapan, ada kata eksekusi yang mempunyai makna pelaksanaan putusan hakim, khususnya hukuman mati. Yang ke-9 ada kata museum yang mempunyai makna gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum. Terus yang ke-10 ada kata pelukis yang mempunyai makna orang yang berprofesi melukis. Kesimpulan dari hasil pengkajian terhadap novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie dalam materi analisis pendekatan semiotik dapat diperoleh sebagai berikut. Unsur semiotik dalam novel ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada ikon yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mengacu pada nama binatang, tumbuhan, alam semesta, dan panggilan nama untuk orang yang mempunyai makna sebenarnya dengan apa yang dimaksudkan. Yang kedua, ada indeks yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mempunyai makna hubungan antara alam dengan kehidupan, kehidupan dengan keadaan, dan segala perbuatan manusia dengan segala balasan di alam akhirat nanti. Yang ketiga, ada simbol yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie bermuara pada hakikat kehidupan manusia sehari-hari. Di dalamnya terdapat simbol keadaan alam atau keadaan cuaca, simbol dunia, perusahaan, dan politik, simbol suatu tempat tinggal, dan simbol gerak tubuh manusia. Oke guys, mungkin itu saja materi tentang analisis pendekatan semiotik dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Maaf mungkin sedikit saja materinya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.